Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Wahono, SPD Ketua Gumun dan selaku instruktur. Yang kami hormati Ibu Ari Widayani, SPD selaku instruktur. Yang kami hormati Ibu Rawasah SPD MPD Pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai moderator. Yang kami hormati Bapak Haji Slamet SPD MPD Pengawas SMP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai presenter. Bapak Ibu pengawas hebat senusantara yang berbahagia, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang siang hari ini bisa untuk bergabung dalam rangka acara untuk Vikon pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Slamet SPD MPD. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Rawasah SPD MPD selaku moderator yang akan memandu jalannya Vikon pada siang hari ini. Dipersilahkan kepada Ibu Rawasah. Baik, terima kasih Ibu Sri Mulyani SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu instruktur yang saya hormati, Bapak Haji Slamet SPD MPD sebagai pengawas SMP Distrik Kabupaten Banyumas Jawa Tengah untuk sebagai presenter, beserta Ibu Sri Mulyani SPD MPD pengawas TK Madiun, dan tak lupa kepada Bapak dan Ibu pengawas hebat senusantara. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya akan menyampaikan data dari Bapak Haji Slamet. Beliau sebagai PNS sudah 30 tahun. Dari tahun 1960 sampai 2005 sebagai guru IPA SMP. Dari 2005 sampai 2017 selama 12 tahun sebagai kepala SMP di 6 sekolah. Dan di awal tahun 2017 sampai sekarang beliau aktif sebagai pengawas SMP dan juga sebagai ketua MKPS. Bapak dan Ibu semua, beliau sebagai pembina aktif Pramuka Kwartet Banyumas dan tim pelatih pembina Pramuka selama 15 tahun. Dan juga Bapak Haji Slamet sebagai guru dan juga sebagai tim penilai angka kredit untuk golongan 3A dan sekarang beliau banyak mengembangkan profesi beliau dengan beberapa karya tulis, salah satunya PTK dan PDS. Dan juga beliau masuk di salah satu jurnal media
di Jatim, Jawa Tengah. Nah, itulah sekilas tentang Bapak Slamet. Bapak dan Ibu semua, saya mempersilahkan kepada Bapak Slamet untuk menyampaikan materi beliau sebagai presenter. Bapak Slamet, disilakan. Ya, mohon izin Bu Sri sebagai moderator. Layar sudah ada screen. Bunda Sri, Bunda Bapak, Ya, sudah kelihatan PowerPoint-nya? sudah. Ya? Sudah Bapak. Sudah ya. Mantap. Oke. Mohon izin Ibu dan Bapak yang saya hormati, pengawas sekolah yang hebat, yang luar biasa pada siang sore ini bersama kami bertiga dari kelompok ya 2 Bunda dan 1 Bapak. Izinkanlah saya untuk menyampaikan materi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya terimalah salam bahagia kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Ani Widayani selaku instruktur di Dikdar Pengawas Sekolah Nusantara di tahun 2020 ini. Yang kami hormati kami hormati Bapak Wahono SPD selaku Ketua Gumun. Kemudian yang saya banggakan dan yang berbahagia, insya Allah dirahmati Allah SWT, Ibu dan Bapak pengawas sekolah, teman seperjuangan Nusantara. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya dirahmati Allah dengan nikmat sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Terima kasih kepada host yang telah memberikan host Ibu Sri Mulyani, kemudian Ibu Rawasa selaku moderator yang telah menyerahkan sepenuhnya di waktu ini untuk saya menyampaikan materi yang terkait dengan pengembangan profesi guru, kepala sekolah maupun guru, khususnya pada publikasi ilmiah. Namun sebelumnya Ibu dan Bapak yang saya hormati, mohon izin jika materi ini kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kalau ada benarnya dan bisa dimanfaatkan, semata-mata itu adalah karena Allah memberikan petunjuk pada kita semuanya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkanlah saya untuk mengawalinya. Dengan judul trik mengubah PTS ataupun PTK menjadi buku. Ya, kalau ini prinsipnya mengubah PTS dan PTK berarti sudah berupa hasil Ibu dan Bapak penelitian tindakan sekolah maupun penelitian tindakan kelas, berarti itu sudah melalui kajian tentunya, karena didapatnya satu laporan itu sudah melalui penerapan instrumen yang disiapkan oleh peneliti ataupun pengambil data. Tentunya ini sudah betul-betul melalui penelitian. Maka dari penelitian itu untuk bisa menjadi bagian yang ada nilai manfaatnya, betul-betul itu harus dikaji oleh kita, khususnya para Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru. Mohon maaf yang saya sampaikan sebatas dari kepala sekolah dan juga guru. Kita sebagai pengawas Bapak dan Ibu itu juga ada di sana, tugas kita adalah PTS, tapi kaitannya dengan tupoksi kita sebagai pengawas adalah melaksanakan pembinaan terhadap kepala sekolah maupun guru dan juga melaksanakan bimbingan dan pelatihan pada Bapak Kepala Sekolah maupun guru melalui MKKS maupun MGMP ataupun KKG atau K3S. Kalau KKG adalah yang mapel ataupun bidang studi, kemudian kalau KKS atau K3S adalah di tingkat SD. Mengapa saya berusaha akan memberikan motivasi pada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu
kepala sekolah dan Bapak Ibu guru terkait dengan hasil yang sudah diperoleh dari PTS dan PTK, kalau itu sudah diseminarkan melalui kajian, jika akan naik tingkat ataupun dalam penilaian 4 tahunan itu bisa dimasukkan, maka setelahnya itu tentunya masih bisa dimanfaatkan pada produk yang lain. Kalau PTS dan PTK sudah melalui seminar, ya, sudah melalui review di antara teman-teman sebagai narasumber, karena ini PTS dan PTK adalah minimal dilaksanakan dalam jumlah 15 dengan 3 satuan pendidikan yang berbeda, itu berarti siapa yang menjadi narasumber ya diantaranya adalah teman-teman peserta itu sudah bisa dikatakan sebagai narasumber. Karena apa? Bapak dari Ibu peserta seminar adalah memberikan kontribusi kepada peneliti yang sudah mewujudkan hasil laporan PTS maupun PTK. Kemudian kalau sudah melalui revisi, ya kan, itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal sesuai dengan tingkatan golongan. Misalkan 3A ke 3B itu kan cukup pengembangan diri melalui diklat, ya, melalui kegiatan kolektif guru di KK ataupun MGMP. Kemudian kalau diklat-diklat melalui workshop dan sebagainya itu kalau A ke B. Kalau 3B ke C dan seterusnya, PTK bagi guru adalah tidak wajib. Tapi untuk PTS kan itu nuansanya karena sekolah, berarti untuk kepala sekolah minimal 3C ke 3D ya. 3C itu kan ada kepala sekolah yang sudah diangkat menjadi golongan 3C, untuk guru sudah bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, selanjutnya dengan PTS ataupun PTK, kalau itu sudah melalui kegiatan seminar, tentunya kalau itu sudah sempurna menurut pengakuan dari peneliti yang sudah siap untuk dinilaikan dan diterima oleh tim, tentunya itu ada nilai angka BD-nya adalah 4 ya. 4. Kemudian jika dikembangkan ke karya lain dalam bentuk dijurnalkan, maka sesuaikan tingkatan atau tingkat kabupaten 1, kemudian provinsi 2 dan seterusnya itu. Maka apakah hanya berhenti sampai di situ Bapak dan Ibu? Kaitannya dengan PTS dan PTK ini bisa diubah ke dalam bentuk buku ya, bisa diubah dalam bentuk buku. Sehingga kesimpulan awal yang terkait dengan ini, di samping ada nilai 4 hasil penelitian dan bisa dijurnalkan, bahwa PTS atau PTK yang sudah dinilaikan itu bisa diubah menjadi buku yang nanti diterbitkan melalui penerbit yang sudah ber-ISBN, maka nanti akan bernilai 4 juga. Selanjutnya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana mengubah PTK dan PTS menjadi buku itu, garis besarnya demikian Ibu dan Bapak. Mohon izin untuk paparan kami seperti ini, barangkali kurang jelas, mohon maaf. Bahwa mengubah PTK ataupun PTS menjadi buku bukan sekadar mencetak PTK, PTS yang sudah jadi itu menjadi bentuk buku dan ber-ISBN. Jadi tentunya hasil layoutnya ataupun isi dalamnya, kalau kalimat seperti ini adalah tentunya ada pembedanya. Karena di situ ditekankan bahwa bukan sekadar mencetak PTK, PTS menjadi buku ya. Kalau langsung PTK, kalau laporan langsung jadi buku, berarti itu kurang benar kaitannya dengan kriteria atau kategori yang ada dalam buku. Tetapi di sini ada bagian-bagian dari PTK, PTS yang harus diubah, terutama bagian outline-nya. Jadi dari outline depan sampai akhir itu kalau dalam PTK kan seperti itu Ibu dan Bapak, dari judul, kemudian
persetujuan, sampai daftar isi, lampiran, dan seterusnya sampai pada lampiran hasil percobaan ataupun penelitian, itu adalah lengkapnya di produk laporannya di PTK atau PTS. Tapi kaitannya dengan ini untuk buku adalah dari outline itu nanti akan dirubah pada posisi tertentu. Tujuan dibuatnya PTK PTS ini adalah sebagai laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi untuk PTK PTS yang jadi buku betul-betul harus sudah melalui kajian lewat penelitian. Sedangkan PTK PTS yang diubah menjadi buku adalah memberikan informasi kepada pembaca umum bahwa ada beberapa yang bisa diketahui oleh umum terkait PTK PTS yang telah kita lakukan atau yang dilakukan itu. Jadi kalau sudah hasil PTK PTS itu dirubah jadi buku, itu semacam jadinya itu semacam buku bacaan, tapi itu adalah berupa bacaan buku ilmiah gitu. Oke. Kemudian jadi sudah menjadi bacaan umum, bukan lagi sebagai laporan penelitian. Kalau dalam laporan penelitian di dalam PTS maupun PTK, ciri utamanya, ciri khususnya bahwa di dalamnya adalah mengandung siklus per siklus gitu ya. Dalam PTK PTS yang diubah menjadi buku, dapat kita tambahkan narasi-narasi terkait kondisi umum pendidikan di Indonesia. Dan kemudian kita coba kaitkan dengan tindakan yang telah kita lakukan dalam PTK PTS ini. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu bukan sekedar dari PTK PTS itu kalifannya langsung diwujudkan dalam kayak buku enggak, tapi di situ ada pembedah yang sangat urgent terkait dengan ini ke arah kebacaan umum tadi. Beberapa poin yang perlu diperhatikan saat merubah PTK ataupun PTS menjadi sebuah buku, salah satunya dengan memperbanyak isi materi variabel bebas dari kata kunci judul buku. Nah, jadi dari judul yang panjang, ya, itu ada perubahannya yang nanti akan dipakai untuk mewujudkan tambahan narasi pada bab per babnya. Jadi jangan bingung saat mencari judul PTK PTS itu saat dikembangkan menjadi buku Bapak dan Ibu. Jadi tidak usah membuat judul lainnya ya, karena PTK PTS maka dari judul itu yang nanti dikembangkan menjadi buku itu di judulnya yang dirubah. Fokus pada kata kunci PTK dan sebaiknya dihindari kata-kata PTK PS dalam buku. Jadi nanti di sana sudah tidak muncul lagi penelitian tindakan kelas dan sebagainya ataupun tindakan sekolah. Kemudian pada akhir jadinya nanti Bapak dan Ibu harapannya jika kita punya laporan PTK dan PTS sampai berpuluh-puluh halaman ataupun sampai bisa menjangkau 100 halaman ataupun lebih, maka kalau itu sudah mengalami pengurangan ataupun perubahan, itu diharapkan minimal bisa 70 halaman yang ukuran A5. Jadi bukunya buku yang sangat-sangat ya tidak terlalu besar. Upayakan buku yang dibuat menjadikan seorang pembaca menjadi jelas dan paham isi buku. Gunakan bahasa yang komunikatif, jangan melebar, dan sesuaikan dengan judul inti PTK dan PTS-nya. Jadi bahasa yang baik dan benar ya, kaidah ejaan yang disesuaikan atau yang dipadukan di Indonesia perlu menjadi bagian untuk kita menyusun ya. Kemudian sekarang bagaimanakah trik kita untuk merubah PTK, judul PTK itu menjadi judul buku yang layak menjadi bacaan umum Bapak dan Ibu. Misalkan contoh judul PTK-nya adalah penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar sejarah perkembangan Islam di Indonesia
di kelas 9 SMP Negeri Purwokerto tahun ajaran 2018-19. Penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar secara perkembangan Islam di Indonesia di kelas 9 SMP-nya Purwokerto tahun itu ya. Maka di situ judul umum untuk PTK Bapak dan Ibu. Agar dirubah menjadi buku, jangan sampai ada nuansa ke PTK. Maka judul buku diharapkan sudah tidak seperti judul PTK lagi. Misalkan tadi kalimat yang panjang, mungkin bisa beralternatif demikian Ibu dan Bapak. Tadi kalimat yang panjang, ada peningkatan dan sebagainya, cukup demikian saja. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran sejarah. Nah, kalau kalimat seperti itu adalah cenderung semacam kayak bacaan umum. Walaupun nanti di dalam buku itu ada semacam penerapannya, yang itu semua diambil dari penelitiannya. Ini PTK Ibu dan Bapak. Contoh lain Bapak dan Ibu, misalkan peningkatan kreativitas dan kemampuan mengaitkan konsep-konsep IPA fisika melalui penggunaan teknik pembelajaran mapping konsep pada materi usaha dan energi bagi siswa kelas 9 8G SMP Negeri 2 Sokaraja semester genap tahun itu. Ini panjang Bapak Ibu, ini judul PTK karena itu menyangkut pembelajaran oleh Bapak Ibu guru di kelas. Maka layaknya menjadi judul buku seperti apa? Satu hal demikian. Ini pendapat yang tidak harus demikian Bapak dan Ibu. Oh, ini belum ya. Bisa diubah dalam bentuk ini, misalkan pembelajaran mapping konsep dalam pembelajaran sains gitu, ya. Gitu. Jadi judul PTK ini karena kalimatnya panjang akan menjadi judul buku, bisa dibuat kalimat alternatif, misalkan mengambil penekanan saja di situ yang ditekankan pada apanya. Kalau mapping konsepnya ya kita buat saja mapping konsep dalam pembelajaran sains. Mengapa sains? Karena di sini adalah menyangkut masalah fisika, usaha dan energi, ataupun yang lain. Monggo, yang penting itu judul yang dibuat ke dalam buku sudah tidak mengandung kriteria PTK. Ya. Kemudian kalau misalkan ini ada judul PTS, misalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah membuat PTS, satu contoh judul yang sudah dibuat sampai pada penelitian dan diseminarkan, bahkan sudah dimasukkan nilai, bisa ditarik menjadi buku atau judulnya upaya peningkatan kompetensi guru dalam menyusun silabus dan RPP melalui supervisi akademik berkelanjutan di SMP itu ya. Maka untuk itu Bapak dan Ibu bisa kita singkat saja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat mungkin ini supervisi akademik ya yang kontinu atau yang berkelanjutan dalam penyusunan silabus dan RPP, atau enaknya gini, supervisi akademik dalam penyusunan silabus dan RPP itu sudah menyimpang dari PTK. Ini supervisi akademik dalam penyusunan silabus dan RPP. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu isi PTK ataupun PTS itu? Ini saya mengambil narasi yang ada pada terakhir Bapak dan Ibu, sehingga kalau bab 1 itu meliputi beberapa satu bab terdiri dari beberapa subbab, ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan itu, maka di dalam merubah ke buku itu garis besarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Buang masalah, manfaat dan divisi operasionalnya. Jadi di situ dibuang masalah yang kata-kata apa-apa dan sebagainya itu dihilangkan.
Namun nanti dikembalikan ke format ke pengujian buku. Tambahkan bagian kesenjangan berisi rendahnya hasil belajar misalkan. Tambahkan bagian kesenjangan kalau itu menyangkut masalah pembelajaran mungkin menyoroti di hasil belajar, kemudian terhadap anak, motivasi, minat belajar dan sebagainya. Dan di kondisi memprihatinkan yang terkait pembelajaran materi yang kita PT-kan. Jadi tidak lagi hanya terbatas pada kondisi kita. Jadi itu menyangkut masalah umum. Pernyataan terakhir biasanya Bapak dan Ibu pada bab 1 itu ada kata-kata, kan ini beberapa penelitian biasanya muncul berdasarkan latar belakang di atas. Nah, penulis menetapkan untuk melakukan penelitian, tindakan kelas dan seterusnya. Itu kalau dirubah ke buku, kalimat yang tadi bisa ditambahkan. Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul. Nah, yang berjudul itu berarti mengambil hasil penelitian tadi, baik PTK atau PTS, tergantung siapa yang akan merubah atau menjadikan buku itu, apa guru atau kepala sekolah. Kemudian pada bab 2 Bapak dan Ibu itu kan kajian teori yang muncul di sana. Kalau dalam PTK ada atau PTS biasanya kajian teori dan hipotesis tindakan. Meliputi kajian teori, kerangka berpikir maupun hipotesis dan sebagainya. Nah, bagaimana penyusunan ini? Tergantung judulnya Bapak dan Ibu. Jadi pada bab 2 itu bisa mengambil subbab 21. Jadi subbab 1 itu adalah merupakan isinya adalah kaitannya dengan kajian teori yang pertama. Kalau misalkan tadi, misalkan saya ambil yang PTS saja ya, yang PTS tadi upaya meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan silabus dan RPP melalui supervisi akademik yang berkelanjutan. Nah, disitulah maka ada beberapa yang bisa dimasukkan dalam bab kedua dan ketiga terkait dengan teori-teori yang mendukung judul itu. Mungkin menyoroti di pengertian supervisi, macam-macam manfaatnya, di pengertiannya, terus tujuannya, manfaatnya, dan sebagainya. Sehingga dalam bab 2 itu adalah merupakan penjabaran pada dari yang tersirat dalam judul itu, kemudian nanti menjadi uraian di bab 2 sudah bisa beberapa halaman begitu. Bisa juga Bapak dan Ibu di bab 3. Di bab 3 itu saya sebut subbab 2.2. Mengapa? Karena di situ sangat mungkin, kalau tadi yang bab 2 kan tentang supervisinya. Kemudian yang bab 2 mungkin tentang menyoroti penyusunan silabus dan RPP-nya ya, bisa juga, atau silabusnya saja kan itu juga banyak. Silabus itu seperti apa, kemudian penyusunannya, kemudian kriteria yang bisa melengkapi pengertian yang ada dalam silabus. Bisa juga di bab 4 sangat mungkin juga ya, tergantung judulnya. Kalau dalam judul itu dijabarkan lebih sampai beberapa kemungkinan, oh ini ada landasan teori yang mendukungnya, ini bisa dimasukkan ke bab 2, 3 maupun 4 begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kaitannya dengan menampilkan pada selain bab 1 ada bab 2 itu tentang kajian teori, bisa disesuaikan dengan kajian teori yang mendukung judul itu. Nah, itu adalah pada bab 2 di PTK ataupun PTS-nya. Itu dikembangkan dalam jadi buku, bisa di bab 2, 3, 4 atau bahkan 5. Jadi tidak ada pada tergantung dari kalimat itu sangat mungkin didukung oleh teori ataupun pendapat bisa dalam bentuk bab. Kemudian yang ke-5 Bapak Ibu, kalau tadi saya mengambil contoh misalkan penggunaan audiovisual, berarti bab 5-nya adalah penerapannya penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran sejarah. Ini saya beri batasan misalkan diangkat dari bab 4 hasil penelitian dan
pembahasan. Nah, kemana yang bab 3 PTK dan PTS? Karena di sana kan merupakan metodologi penelitian. PT-nya di mana, kemudian sampai pada respondennya di mana, siapa dan sebagainya sampai instrumen itu tidak belum umum dimasukkan ke dalam buku ini. Kemudian diangkat dari bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Kalau dalam bab 4 Bapak dan Ibu di sana kan penjabaran dalam PTK dan PTS adalah kan memuat siklus per siklus 1, siklus 2, siklus 3 atau gitu, atau siklus 1, siklus 2. Tapi diawali juga prasiklus dan sebagainya, maka di situ nanti dibuat subbab sendiri, tapi itu adalah muncul hasil penelitian. Apakah harus di situ masih muncul ini siklus 1, siklus 2? Ini tidak perlu Bapak dan Ibu. Ini terkait dengan dari lembaran penerbit yang sudah melalui registrasi nasional USBN atau ISBN itu tidak layak kalau itu dimunculkan siklus-siklusnya. Karena Pak, roh buku ini dari PTK PTS adalah sudah sangat beda gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian awal dari pengantar uraian pada bab 4 ini yang merupakan implementasi dari judul tadi, karena penekanannya misalkan tadi penggunaan audiovisual itu adalah harus dimunculkan ya. Tadi yang penjabaran dalam 44 itu kan mesti beracuan pada hasil PTS maupun PTK. Misalkan di situ uraian pada bab ini diangkat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di mana, pada itu kapan, data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data kuantitatif dan sebagainya, kualitatif yang dikumpulkan dengan instrumennya apa saja, data analisis dianalisis dengan menggunakan apa dan sebagainya. Lalu subbab berikutnya mengikuti subbab pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Jadi sub-subbab itu adalah memodifikasi dari yang bahasa-bahasa siklus 1, siklus 2, terus hubungan siklus 1 dan 2 itu wujudnya nanti dibuat subbab-subbab sendiri yang nuansanya adalah menuju ke layaknya buku Bapak dan Ibu. Kemudian terakhir daftar pustaka Bapak Ibu, nah, karena buku itu merupakan hasil penelitian, maka di sini kalau itu buku menurut saya, menurut kami cukup daftar pustaka biasa. Apapun dalam bentuk PTK, PTS atau dalam karya ilmiah yang memuat daftar pustaka, penulisannya pun tidak beda, tetap sama. Maka di akhir dari jadinya buku tetap daftar pustaka. Layoutnya depan dan belakang itu adalah ya sama seperti membuat buku-buku yang lain, ada bawah belakangnya masih ada sinopsisnya dan sebagainya itu. Nah, itu Ibu dan Bapak. Nah, kemudian apa perlu lampiran Bapak dan Ibu? Karena tadi sudah muncul di dalam pembahasannya itu dimasukkan kepada bab 4 tadi, implementasi dari penerapan dari judul tadi, maka kaitannya dengan buku itu tidak perlu dilampirkan hasil eksperimennya atau hasil penelitiannya melalui responden-responden yang didapat dari para peneliti. Ini untuk buku tidak perlu. Tapi untuk laporan PTK dan PTS untuk mendukung hasil kajiannya penelitian itu sangat perlu, bahkan ada fotonya dan sebagainya. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang saya hormati, pengawas yang hebat, yang perhatian sekali pada apa yang saya sampaikan ini. Secara pribadi saya sampaikan terima kasih banyak dan juga tentunya permohonan maaf barangkali apa yang saya sampaikan ini juga kurang pas karena ini juga dipengaruhi berbagai pendapat juga. Ini menurut pendapat saya hasil dari pernah mengikuti pelatihan juga begitu ya pada satu penerbit tertentu. Tapi barangkali di lingkungan wilayah Ibu dan Bapak, misalkan di Jawa Timur yang hebat ya, saya kalau melihat hasil karya dari Jawa Timur ini luar biasa, seperti Bunda
Sri kan karyanya banyak sekali, Bunda Rawasa banyak sekali lah. Justru malah Jawa Tengah khususnya Banyumas ini saya sampaikan, mengapa saya mengangkat seperti ini Bapak dan Ibu, karena pengalaman saya selaku penilai angka kredit sejak 2003 sampai 2019, berarti hampir 16 tahun. Dari golongan bawah 3A sampai golongan 4A ke 4B itu luar biasa. Sedikitnya maksudnya, karena mungkin teman-teman, bukan mungkin, ini banyak sekali setelah dievaluasi, kenapa sih tidak terdorong untuk membuat PTK, PTS gitu, ataupun karya-karya yang lain. Ini sangat dipengaruhi oleh mungkin kurang pahamnya, belum pahamnya di buku 4 dan 5 dan sebagainya. Memang setiap periode penilaian Bapak dan Ibu di Banyumas itu periode untuk SK April maupun Oktober, persentase untuk penyusunan karya ilmiah KTI ataupun inovatif itu sangat-sangat minim. Sangat-sangat minim. Terutama yang SMP, SMA itu sangat-sangat sedikit. Tapi kalau SD luar biasa banyak ya, dan TK juga demikian. Saya kira itu Bapak dan Bunda tersayang, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, menyimak apa yang saya sampaikan ini. Sekali lagi, seletot bahasa saya, ucapan saya, inilah karakter saya, selamat orang Wonogiri. Ya. Orang Wonogiri, tetangganya Bu Ari di Solo. Ya. Kurang pas sekali lagi, saya mohon maaf, barangkali ada benarnya. Dan bisa bermanfaat, insya Allah itu karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Sri selaku Bunda Rawasa selaku moderator. Monggo. Monggo Bunda. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mohon maaf ini untuk Bu Rawasa apa terpental ya? Keluar. Sudah keluar ini saya lihat. Iya, sudah tadi. Langsung di-tackle saja Bunda. Tidak apa-apa, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Haji Slamet SPD MPD yang telah menyampaikan atau mempresentasikan dengan judul yaitu trik mengubah PTS atau PTK menjadi buku, luar biasa, sehingga bisa untuk membantu guru atau kepala sekolah pada saat untuk kenaikan pangkat memang harus juga membuat PTS atau PTK. Kemudian untuk berikutnya ini saya handle ya, jadi ini monggo dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan melalui chat atau langsung. Ini yang sudah masuk, Bapak Slamet, halo. Halo ya, J. Iya. Iya Bu. Ini ada pertanyaan Bapak. Iya. Yeah. Dari Ibu Nur Kasanah, Kota Jayapura, pertanyaannya, luar biasa. Apa perbedaan judul PTK atau PTS dengan judul buku? Begitu Bapak pertanyaannya. Iya. Begitu Bunda. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bunda Nur yang jauh di sana. Sekarang di tempat kita pukul 2 siang, berarti di tempatnya Bunda Nur sudah pukul 4 sore ya. Mudah-mudahan dengan suasana yang harusnya istirahat tapi perhatian pada kami, ini luar biasa. Untuk bisa bergabung di saat ini. Terima kasih pertanyaannya Bunda. Apa perbedaan dari judul PTS dan PTK? Kemudian apa dikaitkan dengan judul ke arah buku? Baik Bapak Ibu, kalau PTS itu kan menyangkut masalah urusan sekolah ya, bukan sekolah itu berarti skopnya skop manajerial ataupun skop
akademik ya, berarti itu luas. Kalau luas adalah kapasitasnya adalah diperuntukkan untuk kepala sekolah. Kalau beberapa sekolah digunakan untuk PTS-nya oleh pengawas dan sebagainya. Tapi karena ini terbatas pada kepala sekolah sama guru, mohon izin, kalau PTS itu adalah kapasitasnya kepala sekolah, maka judulnya adalah yang terkait dengan bagaimanakah untuk meningkatkan sekolah itu menjadi lebih baik dengan pada bidang-bidang tertentu, dengan apa solusinya. Maka yang layak atau yang umum Bapak dan Ibu, bahwa judul PTS itu pasti upaya meningkatkan atau langsung peningkatan gitu. Kalau tadi meningkatkan siapa? Guru. Kalau guru itu adalah kapasitasnya adalah baik Bu, saya lanjutkan ya. Inilah problematiknya ya. Ini bagian dari bentuk pembelajaran kita semuanya ya. Halo, selamat sore. Tetap semangat Ibu dan Bapak. Semangat. Baik. Ya, saya lanjutkan Bu Nur. Jadi gini, intinya PTS adalah nuansanya untuk pengelolaan ya, manajerial. Kalau di sekolah berarti ya oleh kepala sekolah. Kalau guru untuk PTS itu bukan kapasitasnya, tapi untuk PTK, nah, PTK penelitian tindakan kelas. Siapa yang bertanggung jawab di kelas adalah guru. Tapi karena ini merupakan penelitian tindakan kelas, berarti guru dalam melakukan tindakan. Tindakan apa? Melakukan pembelajaran pada siswa. Ya, dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru sendiri, ya kan? Dengan solusinya menggunakan apa pembelajaran, mau pakai discovery learning atau istilahnya pembelajaran dengan saintifik dan lain sebagainya, itu merupakan solusinya. Misalkan upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran discovery learning, materi apa, pada siswa apa dan sebagainya. Itu bedanya di situ ya. Nah, dimunculkan di situ untuk siapa, kapan dilakukan, di kelas mana, ya untuk siapa, kapan, dan semester kapan itu, di mana gitu ya, itu kaitannya. Jadi melalui 6W dan itu ya. 6W dan 1H itu tetap bagian dari penyusunan judul PTS maupun PTK. How and 5W itu, what, why, di mana dan sebagainya itu. Kemudian kaitannya dengan itu berarti judul PTK PTS kan upaya kan panjang sekali Bapak dan Ibu. Sehingga kalau judul seperti itu sampai pada laporannya ya, maka kalau jadikan buku ya nanti jadinya buku PTK, bukan buku yang padahal kan nuansanya di sini rohnya PTS atau PTK menjadi buku itu untuk menjadi bacaan umum, maka itu sudah tampak dari judul di awal itu. Untuk mengubah menjadi buku betul-betul judulnya ya dari PTK tadi singkat saja, misalkan tadi audiovisual dalam pembelajaran apaan gitu ya, gitu. Misalkan mapping konsep dalam pembelajaran sains, padahal dari judulnya kan panjang sekali. Itu pun, itu mengapa panjang dan pendek itu dikaitkan dengan perbedaan secara karakteristik antara PTS PTK dengan buku. Demikian Bu Nur yang bisa saya sampaikan. Kurang jelas mohon maaf. Monggo Bu. Silakan. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena waktu saya mohon maaf untuk mewakili moderator. Disilakan kepada Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan dikarenakan waktu. Demikian presentasi atau paparan yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya Fikon, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu-Ibu, akan saya lanjutkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Slamet, SPD MPD, dan Ibu Rawasah yang telah mempresentasikan dan memandu jalannya Fikon dengan baik dan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas hebat se-Nusantara yang sudah bergabung di acara Fikon di kelompok kami. Demikianlah acara Fikon dapat kita akhiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami bertiga mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.